Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memasuki hari Jumat, Pak. Sudah mau akhir minggu. Luar biasa, bahkan kita akan meninggalkan bulan Agustus. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Senantiasa luar biasa jalan bareng-bareng sama Tuhan. Tanpa kita sadari, kita akan meninggalkan bulan Agustus. Ayo kita doa dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan ini. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, biar Kau terus mengurapi setiap kami. Siapapun kami, apapun keadaan kami, ya Roh Kudus, urapi kami. Sertai kami dan bimbing setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau duduk sebagai seorang murid. Tuhan mau ajar apa saja, Tuhan mau tuntun apa saja, kami percaya tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan itu menguntungkan buat hidup kami, membawa keselamatan buat setiap kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tema kita hari ini adalah doa yang penuh urapan. Doa yang penuh urapan. Berdoa itu jangan asal bunyi, jangan asal bicara. Doa itu harus kita naikkan penuh dengan kuasa Tuhan. Ya, kebanyakan daripada kita itu asal bicara, asal ketemu sama Tuhan, tetapi tidak tahu kualitas doa kita seperti apa. Apakah kita tahu bahwa Tuhan hadir atau tidak? Nah, kita harus tahu itu. Oleh sebab itu, ayo buka kitabnya di kitab Matius 6. Ya, itu kitab Matius 6 ya, Saudara ya. Saya kurang menambahi. Matius 6 ayatnya yang ke-6 sampai 15. Matius 6 ayatnya ke-6 sampai 16. Saya kurang menambah angka 6. Ini tentang kualitas doa. Ini tentang doa pertama kali yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ya, saya percaya kita sering banget baca firman Tuhan ini, tapi kita lihat kualitas doa kita apakah sudah sesuai dengan ajaran Tuhan kita. Ya, yuk kita buka Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai di sini dulu. Perhatikan Saudara ya, perhatikan. Tetapi jika engkau berdoa, dimulai dari kata tetapi, itu artinya adalah ada unsur penting di situ. Ada syaratnya di situ. Ada tuntunannya di situ. Makanya dikatakan tetapi. Seringkali kan kita itu kalau berdoa asal-asalan. Pokoknya yang penting aku udah doa gitu. Ini diawali kata tetapi, yang artinya ada standar. Standar Tuhan, kualitas doa kita itu harus sesuai dengan standar yang ditentukan Tuhan. Makanya diawali dengan kata tetapi. Ya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ini bukan bicara tentang tempat. Masuk ke dalam kamar itu artinya adalah kita doa itu doa sendiri kita dengan Tuhan. Makanya seringkali tahu Saudara, saya suka bilang, jangan dikit-dikit minta didoakan. Ini Tuhan sudah ajarkan. Masuklah engkau ke dalam kamarmu. Bukan tentang tempat. Tetapi yang pertama, ini bicara tentang apa? Hanya membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Masuk ke dalam kamar itu artinya ada hubungan di situ. Ada privacy. Kita kan punya kamar toh. Di dalam rumah kita tuh semua orang pasti punya kamar toh.
Lah kamar itu kan privacy. Ya nggak sembarangan orang boleh masuk kamar kita. Tuhan katakan begitu juga. Masuklah ke dalam kamarmu, ke tempat privasimu, ke tempat di mana itu tempat. Makanya saudara, dimanapun kita berada, Anda mau tinggal di mana saja, di rumah kita, di kamar kita, atau Anda di dalam pekerjaan kita, tempat di mana engkau duduk, biasanya engkau duduk, biasanya engkau menghabiskan waktu, jadikan tempat itu untuk berhabitasi bagi Roh Kudus. Saya ulang ya, dimanapun Anda berada, di dalam rumah, atau di dalam kantor, atau di tempat Anda melakukan usaha, jadikan tempat itu menjadi tempat di mana Roh Kudus berhabitasi. Biarkan Roh Kudus betah di tempatmu. Makanya pakailah kamar, di sini dikatakan masuklah ke dalam kamar, tempat privasi, tempat di mana biasanya engkau sedang duduk, tempat di mana biasanya engkau sedang merenung, tempat di mana biasanya engkau sedang beristirahat. Di tempat itulah biasakan sebagai tempat untuk Tuhan berhabitasi. Jadi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam ruang privasimu itu, ruang tersembunyimu itu. Gak perlu orang lain tahu. Lalu apa? Tutuplah pintu dan berdoalah. Jadi ini Tuhan itu ngajarin doalah berdua dengan Tuhan. Ini waktu saat teduh sama Tuhan. Makanya penting sekali kita datang kepada Tuhan hanya berdua. Gak perlu orang lain tahu. Saya itu orang yang paling susah untuk curhat tentang masalah pribadi saya. Saya harus, semua persoalan hidup saya, sosok pertama yang harus tahu adalah Roh Kudus. Sebelum saya menyampaikan isi hati, pasti Tuhan sendiri yang saya sampaikan terlebih dahulu. Saya nggak sembarangan bisa cerita masalah pribadi saya dengan orang lain, kecuali untuk diskusi. Nah, saya suka diskusi, suka ngobrol, itu lain cerita. Tapi kalau untuk masalah pribadi, untuk persoalan-persoalan di dalam kehidupan saya secara pribadi, biarkan saya dan Tuhan saja. Saya ikutin ini. Masuk ke dalam kamar, lalu apa? Tutup pintu. Dan mulailah berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi doa yang penuh urapan itu bukan doa yang Anda datang ke pendeta atau ke hamba-hamba Tuhan, doakan saya. Yang penuh urapan doa pendetanya, saudara. Yang Tuhan mau ajarkan melalui doa Bapa Kami itu adalah doa kita sendiri, pakai perkataan kita sendiri, yang disampaikan kepada Tuhan, yang penuh dengan urapan. Jadi paham ya? Doa Bapa Kami itu mengajarkan kepada Anda dan saya doa ODW, doa sendiri dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya pakailah tempat di mana kau sedang berada, termasuk kantor di mana kau sedang bekerja, pakailah tempat itu untuk berdua dengan Tuhan. Siapa bilang orang kerja gak bisa sambil berdoa? Bisa banget. Justru kita harus keep kontak dengan Roh Kudus setiap kali kita melakukan aktivitas. Bisa banget, saudara. Makanya saya sering mengajarkan kepada Anda mau di busway, di MRT, di kereta, di mobil, atau naik sepeda, bahkan jalan kaki pun tetap keep kontak sama Roh Kudus. Bangun hubungan. Nah, doa yang penuh urapan, syarat pertamanya adalah kita masuk ke dalam kamar itu bicara tentang apa toh? Biarkan kita berdua saja dengan Tuhan. Anda jangan cari orang yang penuh urapan. Anda sendiri, Anda dan saya ini adalah orang yang diurapi. Makanya kalau kita nggak punya keyakinan, susah sekali toh untuk kita berdoa. Bu, saya tuh nggak ngerti doanya harus bagaimana.
Makanya latihan. Orang berperang itu nggak mungkin langsung ucuk-ucuk bisa pegang pistol atau laras panjang, kan ya nggak bisa. Segala sesuatunya itu butuh latihan. Orang datang kepada saya, Bu, tolong Bu bikinkan doa begitu supaya nanti saya bisa doakan begitu. Tinggal baca. Dengar baik. Doa itu bukan membaca. Doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Anda lagi ngobrol sama papi mami. Seperti kita lagi ngobrol dengan seseorang. Dengan bahasa yang sederhana. Dengan sikap yang rendah hati. Ngobrol aja biasa dengan Tuhan. Bagaimana bisa kita nggak bisa ngobrol sama Tuhan? Sementara kita bisa ngobrol sama teman-teman, cicus. Nah, ya, doa itu bukan hafalan. Doa adalah ini, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Engkau mau apa di dalam Tuhan? Sampaikan itu kepada Tuhan. Ya, jadi bagaimana cara kita berdoa? Masuklah ke dalam kamarmu itu, ruang pribadimu itu. Makanya rumah kita mesti kudus ya. Jangan rumah dipakai untuk berantem, untuk untuk nonton film porno. Jangan dipakai rumah untuk apa? Melakukan penipuan, tempat gosip. Hati-hati. Namanya Roh Kudus, itu maunya kudus, bersih. Kalau rumah dipakai untuk gosip, rumah dipakai untuk apa? Untuk nonton film porno, penuh dengan kemarahan, ribut melulu, piring terbang kemana-mana. Ya, Roh Kudus nggak bisa behabitasi, saudara. Bu, tapi kalau misalkan saya itu punya pasangan atau punya mertua gitu, ribut melulu, terus saya bagaimana? Anda punya ruang privasi. Ruang privasi itu nggak selalu harus kamar loh. Saya aja kalau di kantor, ruang privasi saya di mana? Toilet. Itu adalah tempat di mana saya itu bisa mencurahkan isi hati. Kebetulan toilet kantor itu bersih banget. Jadi kadang saya bersimpuh di bawah. Jadi biarkan tempat di mana kita sedang berada itu, jadikan itu sebagai rumah doa. Makanya saudara, saya itu mau tinggal di mana aja. Sewaktu saya kuliah gitu ya, atau kerja-kerja pertama itu kan saya anak kos ya. Jadi waktu ngekos, saya selalu memperkatakan di mana saja saya tinggal itu adalah tempat doa. Itu adalah ruang doa. Itu adalah rumah doa. Bahkan rumah saya yang ini, saya katakan sebagai rumah pemulihan. Karena di rumah ini saya melakukan konseling. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Makanya saya katakan bahwa rumah saya ini adalah rumah pemulihan. Banyak sekali orang datang ke rumah saya, teman-teman begitu ya, konseling, belajar begitu. Saya katakan rumah saya adalah rumah pemulihan. Makanya tempat di mana kita berada itu, biarkan itu sebagai tempat di mana Roh Kudus berhabitasi. Masuklah ke dalam kamar pribadimu itu, tutuplah pintu. Artinya tuh jangan koar-koar. Oh, semua masalah, kita punya masalah, semua orang dikasih tahu. Apalagi kalau curhat online. Nah, ini hati-hati saudara ya. Hati-hati dengan jarimu. Sewaktu musuh membaca, engkau bikin status, contoh. Bikin status di Instagram atau bikin status di WhatsApp gitu ya. Supaya diketahui orang gitu. Hatiku lagi gelisah, misalkan gitu. Atau aku kok khawatir ya gitu. Ditulis di Instagram supaya orang melihat. Maaf saudara, tipe-tipe orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kehilangan kasih Bapa. Satu, yang kedua, orang-orang yang cari perhatian. Gak beres seperti ini. Jangan curhat online. Ribut sama suami, ribut sama istri, ditulis di WhatsApp, ditulis di di status media sosial begitu. Hati-hati saudara. Iblis ada di mana-mana. Iblis membaca tulisanmu itu. Kemarahanmu yang dicurahkan di WhatsApp itu atau di status online itu, di status sosial media itu
dibaca iblis, dipakai untuk apa? Menelan kita habis-habis. Gunakan jarimu dengan bijak. Kalau terjadi sesuatu hal, biarkan hanya Tuhan saja yang tahu. Jangan seluruh dunia membaca, saudara. Di Instagram itu kan ada aplikasi baru namanya Threads, gitu ya. Saya suka miris sekali. Hampir tiap hari saya membaca orang itu pakai aplikasi Threads itu untuk apa? Minta uang. Kayak pengemis online. Di platform yang sebelumnya itu juga kayak begitu. Bikin live begitu ya. Untuk apa? Mengemis online. Maaf sekali. Sewaktu kita merendahkan diri kita sedang merendahkan Tuhan loh. Maaf ya. Kalau kita sebagai anak raja di atas segala raja, bayangkan aja. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Berarti kan kita anaknya toh. Bayangkan kalau kita sebagai anak raja di atas segala raja, bikin live gitu ya. Di sebuah platform, bikin live tujuannya untuk minta-minta, ngemis. Kira-kira Bapak di surga malu tidak? Atau bikin tulisan tuh begini. Saya nggak punya beras. Boleh nggak transfer di uang saya di sini gitu. Banyak sekali nih hari-hari ini kayak begitu tulisannya. Kenal juga enggak, tulis di situ. Dengar baik. Tema kita hari ini adalah doa yang penuh dengan urapan. Ketika jari kita tidak bijak untuk menulis, ketika mulut kita tidak bijak untuk berkata-kata, asal ngomong supaya kita mendapat perhatian khusus dari orang lain, hati-hati sekali. Kita sedang mendukakan Tuhan, kita sedang meremehkan Tuhan. Hati-hati sekali. Ya. Jadi, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Biarkan kita dan Tuhan saja yang tahu. Jangan curhat online. Amin. Apalagi kalau kita punya utang, orang punya utang sama kita mau nagih susah, lalu marah-marah di status. Nah ini hati-hati sekali. Gunakan jari dengan bijak. Jangan sindir orang dengan status. Tapi pakai media sosial itu untuk memberkati. Ya. Pakailah media sosial untuk memberkati. Kalau ada orang pinjam duit sama kita, mereka belum bisa balikin. Yaitu resiko kalau kita minjemin duit. Makanya belajar saudara ya. Belajar. Nah, doa yang penuh dengan urapan itu adalah bangun hubungan dengan Tuhan di tempat privasi kamu sendiri. Makanya saya katakan doa itu jangan asal bunyi. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Lihat dulu doa kita penuh urapan atau tidak. Makanya berapa banyak orang kecewa sama Tuhan karena kita doa asal bunyi. Tuhan berkati aku, Tuhan bimbing aku, Tuhan sertai aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku pasti berhasil. Doa macam apa ini? Tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Selalu ada urutannya itu mesti benar. Lihat ya. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu, yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu sih. Lihat. Ini bicara tentang apa toh? Biarkan isi hatimu itu Tuhan saja yang tahu. Biasakan berdoa itu sama Tuhan. Jangan titip doa ke pendeta-pendeta. Tolong doakan saya, 1000 pendeta dihubungi semua. Tolong doakan saya ini. Pendeta semua 1000 dihubungin sama, tinggal copy paste gitu. Anda tidak akan pernah tahu kualitas Anda. Doa Anda sendiri nggak pernah tahu kualitasnya. Karena hanya drop permohonan kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Nggak salah saudara. Minta sama hamba Tuhan itu gak salah. Saya pun kadang begitu. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, dikit-dikit minta didoakan. Karena apa? Gak yakin doanya itu terkabul atau enggak.
Karena banyak orang minta kepada hamba-hamba Tuhan itu karena nggak yakin, nggak punya keyakinan doanya itu kuat atau enggak. Nah itu yang salah. Ingat baik di Kisah Para Rasul. Ini kita coba lihat ya di Kisah Para Rasul ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Di Kisah Para Rasul itu, Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Kuasanya sama kok. Kenapa kita harus minta kepada yang lain? Ya. Kuasanya yang Tuhan berikan itu sama. Tetapi lihat ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Perhatikan. Tetapi kamu, berarti Anda dan saya, akan apa? Menerima kuasa. Kuasanya siapa? Kuasanya Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan di sini kamu akan menerima kuasa, kamu di sini adalah Anda dan saya. Bukan hamba Tuhan, tetapi kamu khusus untuk hamba Tuhan saja. Nggak ada begitu. Ini untuk Anda dan saya. Menerima kuasa. Kuasa siapa? Roh Kudus. Kalau, nah ini ada syaratnya. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nanti dipelajari ya Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, berarti caranya supaya Roh Kudus turun atas pada kita, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kalau dikit-dikit semua harus 1000 pendeta dihubungi. Doakan saya, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Anda tidak akan pernah tahu kualitas kekristenan Anda ada di mana. Semua harus belajar. Banyak orang gak mau belajar. Maunya instan. Saya tuh ada orang DM, saya yakin kalau yang doain Bu Kathy saya pasti kuat kembali. Anda memberhalakan Kathy loh. Saya yakin kalau Bu Kathy yang doain saya pulih. Anda memberhalakan orang loh. Inilah Tuhan sudah katakan. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah, Bapamu di surga itu melihat yang tersembunyi. Makanya kalau pengen belajar doa penuh dengan urapan, biasakan berdoa berdua dengan Tuhan. Doa itu harus penuh urapan, saudara. Karena doa itu salah satunya adalah seperti kita berperang melawan kuasa jahat. Kalau kita diintimidasi sama iblis, berarti kan kita harus berdoa, toh? Kita berarti harus melawan intimidasi, betul? Nah, kalau kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak tahu senjata apa yang akan kita pakai untuk melawan intimidasi itu. Harus tahu cara berperang. Harus tahu, kemarin kita sudah belajar cara kerja iblis. Ya enggak? Iblis itu tidak sentuh kita. Iblis berjalan berkeliling mengaum-ngaum kayak singa. Dia enggak sentuh kita. Tapi yang membuat kita terintimidasi karena apa? Tidak pernah belajar melawan singa itu. Sewaktu Raja Daud mengalahkan Goliat, apa yang dilakukan Daud sehari-harinya? Dia menggembalakan domba. Namanya di hutan banyak binatang buas, itu banyak banget. Berbahaya enggak? Berbahaya. Makanya ketika kita terbiasa menghadapi kehidupan buas, menghadapi kehidupan yang menakutkan, itu akan menjadikan powerful. Makanya Daud begitu ketemu sama Goliat, dia itu berperang enggak effortless malah. Yang membuat dia bisa mengalahkan Goliat bukan karena dirinya, tapi karena kuasa Tuhan. Makanya dia nggak takut sama sekali. Karena apa? Tiap hari dia tinggal di hutan. Tiap hari dia ketemu binatang buas. Namanya binatang buas itu membahayakan hidup. Dia bisa ditelan habis-habis oleh binatang buas. Kalau kita takut menghadapi tekanan kehidupan, bagaimana bisa memiliki doa yang powerful? Kalau kita selalu dalam tekanan, dalam pencobaan, dalam kesukaran, kita nggak mau berdoa, kita maunya enak-enakan, makanya doanya nggak penuh dengan urapan. Yang terjadi apa, saudara? Sakit-sakitan, stres berkepanjangan. Ini gimana? Aku harus doa apa? Nah, doanya sendiri merasa tidak ada kuasa karena tidak pernah mau belajar. Hadapi, saudara. Ini sebentar lagi nih, udah mau tutup bulan Agustus. Bentar lagi Anda yang punya pinjaman pasti
akan bayar angsuran berikutnya toh. Ini waktunya. Jika hatimu gelisah, belajarlah percaya kepada Tuhan. Gitu kan firman Tuhan katakan? Ketika hatimu gelisah, belajarlah percaya Tuhan. Ketika nampaknya tidak ada pintu terbuka, belajarlah percaya Tuhan. Karena waktu kita belajar percaya sama Tuhan, kita sedang belajar untuk membuat doa itu menjadi penuh dengan urapan. Memang Roh Kudus yang melakukannya. Untuk bisa mempunyai doa yang penuh urapan memang itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mengusahakannya untuk belajar menghadapi tekanan kehidupan, kita tidak akan pernah punya kualitas itu. Kekristenan itu bicara tentang belajar. Makanya kalau Anda dan saya tidak menjadi murid, nggak ada saudara murid instan. Jangan kebiasaan nyogok kepala sekolah. Makanya belajar. Namanya murid itu belajar, ngikutin tes, dilihat nilai rapotnya bagus atau tidak. Kekristenan juga begitu. Kualitas doamu harus diuji sendiri. Anda harus tahu. Saya pun menguji kualitas doa saya sendiri, saudara. Saya pun tahu ketika saya melakukan kesalahan, urapan Tuhan nggak turun. Ketika saya tidak bisa menjaga perkataan saya, urapan Tuhan pasti nggak turun. Makanya ada suatu warning. Kalau urapan Tuhan nggak turun, saya tahu. Karena saya ada dosa di lidah saya. Entah itu saya lagi marah, atau tanpa sengaja saya ngomongin orang, atau seperti apa. Nah, jadi kalau doa nggak asal langsung bunyi. Amin ya. Jadi tutuplah pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi itu. Biarkan hanya hatimu yang diketahui oleh Tuhan. Seluruh kehancuran hatimu biarlah itu diketahui oleh Tuhan. Kalau suamimu KDRT, biarkan di tempat yang tersembunyi itu Tuhan mendengar doamu. Amin. Kita tahu cerita Hana, istri Elkana. Sewaktu nanti dibaca di kitab Samuel ya. Hana dinyatakan mandul, dia tidak bisa punya anak. Suaminya Elkana punya istri lain. Namanya apa? Namanya Penina. Penina suka menyakiti Hana. Tapi Hana di tempat yang tersembunyi itu, dia melakukan pujian penyembahan. Sampai waktu dia melakukan pujian penyembahan, dikira apa? Orang mabok. Dia lagi bersekutu sama Tuhan. Saya pernah, saudara, mendengar ada orang konseling sama saya. Waktu orang itu lagi doa, disepelekan sama suaminya. Lu ngapain sih doa? Orang Tuhan juga gak mendengar doa lu kok. Nah, pernah gak digituin? Hana sekalipun dibilang mabok, mulutnya komat kamit untuk apa? Memuji Tuhan. Makanya gak main-main toh. Hana begitu punya anak. Anaknya apa? Samuel. Si nabi besar itu. Makanya waktu kita diproses sama Tuhan, hei dengar baik, proses yang besar, yang kuat, yang menyakitkan itu menurut daging kita itu rewardnya gede banget. Yusuf sebelum jadi penguasa Mesir, dia diproses habis-habisan. Makanya waktu tekanan begitu besar, itu rewardnya juga gede. Jangan pernah doa mengatakan, Tuhan, aku berdoa supaya ini cepat berlalu. Salah, itu doa salah. Proses kehidupan yang kita punyai sekarang ini bertujuan untuk membangkitkan kita. Bertujuan untuk mengasah iman kita. Bertujuan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bertujuan untuk melatih kualitas doa kita. Kalau doa jangan salah, saudara. Tuhan, saya berdoa supaya cepat berlalu ini badai. Itu lagu. Badai pasti berlalu, ya tak? Nah. Badai itu pasti berlalu, tapi jangan pernah tengking-tengking badai. Orang itu dipakai Tuhan untuk membangkitkan kita kok. Amin. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Percayalah saudara, orang mau memperlakukan Anda kayak apapun, berdoalah di tempat yang tersembunyi itu. Pembelaan Tuhan, Tuhan itu kalau membela kita, wah dahsyat saudara. Saya sudah sering saksikan kepada saudara, waktu saya pelayanan, orang merendahkan saya, orang ngomongin jelek sama saya, udah. Doa saja, gak usah balas.
Jangan kotorin mulut, jangan kotorin tangan untuk membalas perbuatan jahat orang. Doa saja. Berdirilah sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kuasa doa, kalau doanya berkuasa, dahsyat banget. Ya, ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lihat. Tuhan, kalau utangku banyak ini terus gimana Tuhan? Nanti saya kan gak bisa makan Tuhan. Ini kalau utangku banyak kan aku gak bisa bayar sekolah buat anak Tuhan. Tuhan, ini kalau semuanya bangkrut terus bagaimana? Nanti rumah saya dijual, kami tinggal di mana? Nah, mulai ngajarin Tuhan. Mulai ngajarin Tuhan. Tuhan, kalau gak ada uang tepat waktu nanti bayar bunganya makin gede. Nanti rumah saya terangkut, disita sama bank. Tuhan, gimana kok gak tepat waktu? Nah, mulai ngatur Tuhan. Orang Tuhan punya rencana, kok kita yang atur-atur Tuhan. Bertele-tele. Dipikir kalau ngomongnya panjang kali lebar, Tuhan, aku berdoa supaya orang itu bertobat, supaya orang itu nggak ngomongin jelek tentang saya, Tuhan. Tuhan, supaya posisi bos saya itu diganti sama Allah. Kok malah ngatur sama Tuhan? Tuhan, aku berdoa supaya posisi orang itu diganti, supaya orang itu, nah, doanya udah mulai salah. Doa itu, saya sudah katakan, doa itu sederhana saja. Saya sering saksikan, toh, hampir-hampir saya tidak pernah menyampaikan permohonan doa saya. Saya cukup kasih tahu bilnya saja. Habis itu saya diem. Saya orangnya sungkanan sama Tuhan. Untuk bayar ini saya cuman, oh iya, aku percaya. Cuman bilnya itu saya ngomong, di dalam bil itu saya ngomong, aku percaya pasti bisa bayar. Udah gitu aja. Yang terpenting Tuhan itu melihat yang ada di sini nih loh. Kebesaran hatimu, keteguhan hatimu itu yang dilihat sama Tuhan. Jangankan saya punya binatang peliharaan, anjing saya saja dipelihara loh sama orang lain. Itu kalau Tuhan gak menggerakkan gak mungkin. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya punya binatang peliharaan aja dipelihara kok sama Tuhan. Saking cintanya Tuhan terhadap kita, apa saja yang menjadi kebutuhan kita, makanya pegang kuat itu firman Tuhan. Apa saja yang kita doakan pasti Tuhan akan genapi. Makanya hubungan dengan Tuhan itu dibangun. Gak usah mengucapkan dengan doa secara detail tiap hari, itu terus diomong. Senengin hati Tuhan terlebih dahulu. Lihat ya. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, ini gimana Tuhan? Aku kecewa dengan Tuhan. Ini doa macam apa? Tuhan, kalau begini nih kan susah Tuhan. Kalau sepi begini, toko saya sepi begini, gak ada orang beli Tuhan. Oh Tuhan, ini jadi hari apes. Nah, mulai ngomongnya negatif. Makanya doanya tidak penuh dengan urapan Tuhan. Malah justru doanya menyungsep, membuat kita hilang semangat. Namanya orang doa itu harusnya berapi-api. Namanya orang doa itu harusnya on fire. Makin dahsyat. Nah, kalau kita tuh pikirannya negatif, omongannya negatif, ya terjadilah seperti itu. Ya, jangan tengking tekanan. Jangan takut dengan proses. Hadapi, saudara, hadapi. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Loh, enggak loh. Doa itu jangan muter-muter. To the point. Butuhnya apa? Tuhan, utangnya tinggal segini, aku percaya pasti ada biaya yang tepat, pasti ada dana tepat waktu, bisa bayar. Sudah gitu aja, gak usah ngajarin Tuhan. Tuhan, nanti kalau duitnya gak cukup gimana, nanti rumahnya gini-gini. Hati-hati ya, jangan ngajarin Tuhan, nanti kau stres sendiri. Namanya berserah, I surrender. Namanya berserah itu artinya kan kemarin sudah saya bilang toh, namanya berserah itu kayak Alkitab gini, diserahkan kepada orang lain, berarti kita sudah nggak pegang Alkitabnya. Itu namanya berserah.
Berserah total kepada Tuhan artinya seluruh kehidupan kita, ketakutanmu, kekhawatiranmu lah, udah taruh ke Tuhan, taruh. Yang membuat kita mengalami kelemahan tubuh itu karena kita suka gondeli ketakutan dan kekhawatiran. Makanya berat toh bebannya. Makin hari makin bungkuk. Karena bebannya digendong terus. Serahkan sama Tuhan. Kita tunggu tuntunan Tuhan. Tuhan suruhnya apa? Semua orang itu pasti punya, ya. Tuhan akan mungkin 1000 orang masalahnya sama, tapi 1000 orang itu tuntunannya pasti beda-beda. Makanya belajarlah waktu doa, belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Sama kayak begini, saya live begini. Saya pun sedang belajar mengaktifkan iman, mengaktifkan pendengaran saya ini. Tuhan bicara apa? Ya. Berikutnya. Jadi, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sih, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, gak usah diomong berkali-kali. Anak kalau ngomong sama mami papinya, jangan lupa besok kasih saya nasi, lauk, sayur, kerupuk. Nanti pulang sekolah ngomong lagi, papi, mami, saya mau sayur, lauk, kerupuk. Kira-kira itu perkataan yang membosankan tidak? Bosan tak? Doamu itu berkualitas. Tuhan, aku percaya kepadamu. Sekalipun gak ada beras hari ini, tapi aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku kelaparan. Sudah, titik sampai di situ. Gak usah mau ulang-ulang. Karena waktu kita ngulang-ngulang, Tuhan aku minta beras, Tuhan berasnya gak ada. Tanpa kau sadari itu melemahkan semangatmu. Karena waktu kita berdoa itu harusnya berapi-api, bukan melemahkan semangat. Tuhan, duitnya belum ada, Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Duitnya belum ada, Tuhan, tolong Tuhan. Daripada engkau melemahkan semangatmu, ganti dengan pujian penyembahan. Makanya saya bilang, saya lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan daripada doa yang berkepanjangan itu tadi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Pujian penyembahanmu tuh loh dinaikkan. Jangan ngeluh terus. Mengeluh terus itu hanya akan melemahkan tubuh. Amin. Tuhan sudah katakan loh, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan loh ya, bukan apa yang kamu inginkan. Yang kamu perlukan, kau perlu apa? Sewaktu saya punya perusahaan ambruk, yang saya lakukan, saya tidak mengeluh yang seperti apa. Saya nyanyi lagu tadi, aku punya Tuhan yang besar. Waktu ngomong aku punya Tuhan yang besar, tangan saya angkat kayak begini. Ini urapan Tuhan lagi turun loh. Intervensi surga terjadi, open heaven terjadi. Makanya jangan memerintahkan tubuh untuk mengeluh. Aduh gimana ya kok kayak begini. Ganti saudara. Jangan odah adu. Anda dan saya adalah pendoa. Anda dan saya adalah pasukan perang. Jangan penuhi mulut dengan mengatakan, aduh kok kayak begini ya. Ini hari sial, ini hari apes. Maaf saudara, Anda sedang membatalkan doa Anda sendiri. Perkataan-perkataan apes, sial, tempatnya nggak bagus. Wah ini begini begitu. Anda sedang mengaborsi doa Anda sendiri. Kalau sudah surrender, sudah berserah kepada Tuhan, sudah bangun aja api dalam kehidupanmu. Biarkan Roh Kudus kerja dengan caranya. Makanya tadi kan di awal kalimat tadi kan begini tahu di ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa diawali kata tetapi, berarti apa? Ada standarnya Tuhan. Artinya standar doa kita itu adalah standarnya Tuhan. Makanya kalau berdoa itu jangan hanya faktor kebutuhan terus. Sembah dan puji penuhi tatamu.
sembah dan puji. Waktu kau hatimu penuh dengan kesesakan, waktu engkau lagi direndahkan sama orang, waktu engkau ngalami kesesakan, gak punya apa-apa, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Gak peduli mau keadaannya kayak apapun, ketakutannya sebesar apapun, gak peduli. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja Daud, coba lihat di kitab Mazmur. Semua Mazmur Daud itu, mau dalam keadaan apa saja Daud nulis. Dia bernyanyi. Makanya dia dijuluki sebagai apa? Pemuji penyembah. Kita juga begitu. Saya pun lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Sedikit sekali saya berdoa. Saya belajar menaruh pengharapan kepada Tuhan. Anda punya tekanan kehidupan kayak apapun, nyembah, saudara, nyembah. Terkadang saya cuma bisa berbahasa roh, goralaraba, sikaralaraba. Terkadang saya cuma ngomong, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Saya bisa 1 jam ngomong Tuhan itu baik. Wah, Tuhan baik. Cuma ngomong kayak gitu, air mata saya sudah jatuh. Hadirat Tuhan itu sudah turun. Hadirat Tuhan itu turun pada saat apa tahu? Surrender. Berserah total. Pikirannya nggak tentang kebutuhan yang kita makan. Pikirannya bukan tentang nama baik kita. Pikirannya bukan tentang jabatan pekerjaan kita. Bukan. Tapi tentang apa, saudara? Mengagungkan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Gak peduli besok utangnya gak ada uang, gak peduli. Dia cuma nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Tinggikan aja Tuhan. Lihat ya, janganlah kamu seperti mereka. Merekanya ini mereka siapa? Doanya yang bertele-tele tadi itu, yang ngatur Tuhan tadi itu, yang ngajari Tuhan tadi itu. Jangan kayak begini. Jangan seperti berdoa seperti orang yang tidak percaya. Diulang-ulang. Minta apa? Misalkan ya, minta biaya untuk rumah sakit misalkan begitu. Tiap hari 10 kali, 100 kali, duit terus yang diminta, Tuhannya nggak dipuji. Ini seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau engkau nggak punya biaya untuk kamu berobat, caranya begini, saudara. Kalau duitnya nggak ada, berarti Tuhan ngajarin kita untuk beriman. Kalau duitnya nggak ada, Tuhan lagi ngajarin kita untuk percaya. Duitnya ada atau tidak ada, biarkan perkenanan Tuhan saja yang turun. Bagian kita adalah doa, pujian, penyembahan. Saya pun begitu. Kalau sedang melakukan segala sesuatunya, nggak semuanya berjalan lancar. Terkadang saya mengalami kegagalan. Saya berpikir positif, kalau terjadinya adalah gagal, berarti itu tidak dari Tuhan. Sudah, biarkan saja. Kalau ada orang merendahkan saya, berarti atas perkenanan Tuhan. Tuhan akan melihat respon saya. Kalau Kathy direndahkan orang, berarti responnya apa? Muji nyembah Tuhan saja. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ada kuasa di dalam darahnya. Gak main-main, saudara. Ada kuasa di dalam darahnya. Wah, makanya waktu ngusir setan nyanyi lagu ini, udah. Habis itu kuasa setan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pujian penyembahan aja. Di worship. Doa jangan diulang-ulang. Tuhan sudah tahu, ya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lihat. Bapamu tahu apa yang diperlukan sebelum kita meminta. Makanya saya kalau doa itu sudah, saya cuma bilang Tuhan ini belum. Sudah. Punyai rasa sungkan untuk minta-minta. Jangan punya kualitas doa, maaf sekali, kayak peminta-minta begitu. Senengin hati Tuhan. Ya. Kalau berdoa, karena itu berdoalah demikian. Nah ini lihat caranya Roh Kudus, Tuhan Yesus ngajarin kita doa. Yang pertama apa?
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lihat, selalu diawali dengan pujian penyembahan. Mengakui keberadaan Tuhan, artinya apa? Kita percaya dulu kepada Tuhan. Aku percaya kepada Engkau Tuhan Yesus yang memberikan aku keselamatan, yang menerima aku, yang mengampuni dosaku. Aku percaya kepadamu. Percaya dulu, itu syarat utamanya. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Ayo puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Di sini waktu doa Bapa kami, Tuhan Yesus tidak mengajarkan sampaikan permohonanmu terlebih dahulu. Nggak ada di sini. Urutan pertamanya adalah mengakui keberadaan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga. Mengakui keberadaan Tuhan artinya kita percaya adanya Tuhan. Hati-hati, waktu berdoa kita lagi diuji apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan atau tidak. Gak peduli sekelilingmu kayak apa, gak peduli. Akui keberadaan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Dikuduskanlah namamu. Itu waktunya kita nyembah. Kayak tadi itu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Wah, waktu tekanan besar gitu ya. Lagi mengalami kebangkrutan gitu, gak ada uang, butuh dana untuk sekolah anak, sembah dan puji. Lagi gandengan gitu ya, suami, istri, anak-anak lagi gandengan. Sembah dan puji penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Tipe-tipe orang kayak begini pasti menang. Pasti menang. Tipe-tipe orang kayak begini gak gampang kena sakit mental. Tipe-tipe kayak gini gak gampang orang mengeluh. Tipe-tipe orang yang punya doa kualitas seperti ini, dia menjaga perkataannya, menjaga hatinya. Amin. Belajar ya. Memuji dan menyembah Tuhan itu lebih banyak, bukan doa permohonan. Tulis daftar panjang kali lebar kali tinggi, tapi Tuhannya gak pernah dipuji. Senangnya hati Tuhan. Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Artinya menghadirkan hadirat Tuhan terlebih dahulu. Doa, makanya tadi saya bilang toh, waktu doa kita harus tahu rasanya hadirat Tuhan dulu. Ojo langsung ngomong begitu. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ditandai dengan apa? Yang pertama, damai sejahtera. Hatimu tenang gitu. Sekalipun engkau mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, merasa bahwa Tuhan ada di sebelah kita. Sewaktu debt collector ada di depan rumah saya, Tuhan tahu saya ketakutan. Tapi saya juga tahu Tuhan hadir di rumah saya. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Tuhan, semua kesalahan ini saya yang perbuat, ampuni saya. Tuhan, debt collector ada di depan, Tuhan saya takut. Tapi ambil ketakutan saya ya Tuhan. Saya mau Tuhan Yesus ada ketenangan di dalam batinku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Udah gitu aja. Hati-hati karena ketakutan yang berlebihan menghasilkan penyakit-penyakit. Berapa banyak orang mengalami overthinking karena apa? Membiarkan dirinya takut terus-menerus. Takut dengan masa depan, takut gak punya duit, takut nama baiknya dijelekkan orang, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan posisi. Ketakutan itu yang membuat kita mengalami kelemahan tubuh. Orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh susah untuk merasakan hadirat Tuhan. Karena itu dikatakan datanglah kerajaanmu, hadirkan hadirat Tuhan itu. Makanya tadi saya bilang tahu rumah kita itu harus penuh dengan hadirat Tuhan. Sekalipun kau tinggal dengan mertua yang bawel banget atau dengan pasangan hidupmu yang KDRT, kasar kayak apapun, hadirkan hadirat Roh Kudus. Siapa bilang gak bisa? Karena hadirat Tuhan itu ada di sini. Ingat, saya pernah kan menyaksikan waktu orang berusaha kirim santet sama saya. Orang itu memang berhasil menaruh banyak kayak semacam ulat gitu. Saya tuh merasakan gatal gitu. Tapi coba, pujian penyembahan yang saya lakukan, pujian penyembahan. Coba aja kalau saya takut. Itu santet bisa terjadi pada saya. Tapi karena saya tahu puasa doa, saya cuma muji nyembah Tuhan. Waktu saya lagi bahasa roh, mulut saya itu gatal sekali. Tapi waktu saya muji nyembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tahtamu, lambat laun
gatal saya hilang. Dan hilang gitu aja. Serangan iblis itu berupa intimidasi. Serangan iblis itu berupa kebohongan. Yang tadinya yang saya rasa gatal itu semua bohong. Karena Roh Kudus sudah bilang jangan garuk. Karena itu gatalnya gatal tipuan. Coba aja kalau saya garuk, saya bisa luka nggak? Bisa luka. Makanya saya bilang serangan iblis itu palsu, saudara. Palsu. Makanya kalau Anda, misalkan Anda terikat dengan roh jahat, ujian penyembahanmu lagi di mana? Saya sudah terbiasa menghadapi okultisme, saudara. Ilmu-ilmu gaib kayak begini. Ujian penyembahan, tapi hatinya mesti beres. Jangan simpan sampah. Karena syarat utama untuk bisa mengalahkan kuasa jahat itu hatinya beres. Gak ada sampah, gak ada kemarahan, gak ada kepahitan. Marah boleh, tapi bukan marah-marah. Sakit hati boleh, tapi bukan kepahitan. Karena syarat doa yang powerful, doa penuh urapan itu adalah tidak boleh ada kepahitan. Tidak boleh ada kemarahan sia-sia. Makanya doamu powerful. Sering banget, saudara, orang kirim santet begitu. Apalagi keluarga kami, keluarga okultis, keluarga politik gitu. Almarhum bapak saya, kakak saya itu orang politik, orang pemerintahan semua. Okultismenya kencang banget. Santai, tenang. Ujian penyembahan. Amin ya. Datanglah kerajaanmu, artinya apa? Hadirkan hadirat Tuhan. Seperti tadi si Hana tadi. Hana waktu merindukan anak, dia terus menyembah Tuhan. Dia nggak peduli disakiti sama Penina. Dia nggak peduli orang menganggap dia mabok. Dia nggak peduli, dia cuma nyembah Tuhan aja. Pagi, siang, malam dia cuma nyembah Tuhan. Karena dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya dia. Makanya coba lihat. Tuhan tadi kan melihat hati, tahu lihat no. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihat. Permohonanmu yang tidak tersampaikan itu Tuhan membaca sudah. Doamu sudah didengar sama Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan tentang isi doanya, tapi ketekunan untuk menanti-nantikan Tuhan itu tadi. Muji nyembah Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Itu artinya datanglah kerajaanmu. Artinya Tuhan, rumah saya yang seperti ini, biarlah atmosfer surga turun atas rumah saya ya Tuhan. Biarlah tentram hatiku, tentram seluruh keluargaku Tuhan. Ambil alih semua roh jahat, ambil alih semua roh asing, bawa keluar ya Tuhan. Biarkan rumahku penuh dengan hadirat Tuhan. Makanya jangan nonton film pornografi di rumah. Jangan nonton film horor di rumah. Ngapain nonton film horor? Film setan kok ditonton. Anda nonton film horor, Anda menghadirkan setan dalam rumah. Berapa banyak orang nonton film horor akhirnya kesurupan? Ya Pak ya. Biarkan rumahmu kudus. Oh kalau begitu saya nontonnya di bioskop aja Bu. Sama aja. Siapapun Anda nonton film horor, mau di bioskop, mau di rumah tetangga, mau apa, tetap aja. Ini mata, spirit iblis itu tuh datang saudara. Jangan nonton film horor. Film setan itu. Film horor itu semua menghadirkan kuasa jahat. Artinya apa? Mengagungkan kebesaran si jahat itu. Kayaknya aja benar bahwa oh di situ diajarkan kok cara doa, cara ini. Anda salah, Anda ditipu. Setan kok ditonton? Karena waktu mereka bikin film itu ada ritual yang dilakukan, yaitu menghadirkan apa? Kuasa jahat. Supaya apa? Supaya film itu tuh nampak nyata. Makanya saudara, saya itu tahu kalau saya lagi main ke rumah teman gitu ya. Kan pasti kan hawanya kan bisa kelihatan toh. Saya tuh bisa tahu kalau misalkan di rumah gitu ya, orang yang punya rumah doa atau enggak tuh udah kelihatan itu. Rasa teduh atau ada rasa angker, homey banget, atau ini rumah udah kayak panasnya kayak begini. Nah, itu dipertanyakan itu. Lakukan pujian penyembahan atau tidak. Saya pernah berkunjung ke salah satu anak komsel saya. Waduh, itu rasanya atmosfernya nggak enak banget. Saya katakan ini gimana sih? Katanya saat teduh, tapi kok kayak begini? Wah, ternyata saya bawa teman saya ini nih bisa ngeliat gitu ya. Aduh kak, tadi di pojokan sana itu kak. Wah, saya lihat ada kepala ini. Nah bener kan?
Jadikan rumahmu itu sebagai rumah doa. Ini loh dikatakan, datanglah kerajaanmu, ganti. Atmosfer surga biarkan turun di rumah. Jangan stres berkepanjangan. Kalau kita tuh stres terus, rumah kita diliputi dengan spirit stres. Ingat loh ya, satu spirit bisa melahirkan roh-roh lain. Orang stres, orang frustrasi, orang depresi bisa nggak berujung kepada kematian? Bisa. Karena orang bunuh diri berangkat dari apa? Stres. Orang stres berangkat dari mana? Ketakutan. Makanya jangan pernah menyepelekan ketakutan. Kalau engkau takut terus, stresnya berkepanjangan, saudara. Makanya susah untuk merasakan hadirat Tuhan. Nih lo lihat, datanglah kerajaanmu, hadirkan hadirat Tuhan. Nyembah, makanya nyembah. Jangan doa terus, kasih permohonan terus, minta-minta terus. Ganti kualitas doa seperti itu. Nyembah Tuhan. Ya, nyembah Tuhan. Lalu dikatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini loh, tadi seperti yang tadi saya bilang. Ya. Nah, itu betul itu. Kelemahan tubuh itu bisa menular, betul. Kalau di dalam rumah ada orang stres, yang lainnya ikutan stres enggak? Yuk kena. Orang stres biasanya sensitif. Yang tinggal sama kita kena nih imbasnya. Makanya dikatakan nular, itu betul itu. Thank you Bulana. Makanya jangan pelihara itu ketakutan. Takut itu boleh, takut wajar, khawatir itu wajar. Wajar saudara, wajar. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan juga terkadang merasakan itu. Tapi jangan dipelihara. Hati-hati sekali. Nih lihat aja, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti tadi saya bilang, atmosfer surga biarlah mengubah rumahmu itu. Kelemahan tubuh, ketakutan, kekhawatiran biarkan sirna. Makanya tadi kan nyembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Sekalipun pintu mujizat belum terjadi, tiba-tiba hatinya tenang gitu ya. Tiba-tiba tentram gitu. Enak, teduh. Nah, itu berarti hadirat Tuhan lagi turun. Atmosfer surga mengubahkan keadaan. Ya. Lalu ayat yang ke-11, ini penting. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa toh ini? Ini bicara tentang mengucap syukur atas apa yang kita sudah terima. Semua yang kita punya cukup. Kemarin ada yang bertanya sama saya di komen, tapi belum saya jawab. Saya nggak paham Bu arti kata cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, tuh aku nggak paham Bu dengan firman Tuhan ini. Karena kenyataannya kebutuhan hidupku tuh banyak Bu. Buat bayar ini, buat bayar itu, gajinya cuma segini. Makanya aku nggak ngerti Bu. Kalimat cukupkanlah dirimu tuh nggak ngerti. Ya iya. Kan kemarin saya sudah bilang, gaji 1 juta dengan gaji 100 juta nggak akan pernah ada bedanya selama tidak ada kata cukup. Susah untuk mengucap syukur. Karena apa toh? Karena semuanya selalu kurang. Semua itu kan gaji naik, berarti kebutuhan juga naik toh. Gaji 1 juta dengan gaji 100 juta tetap aja kurang. Karena tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Makanya jangan pernah mengatakan gajiku nggak cukup. Hati-hati itu dengan mulut. Kan saya sudah pernah saksikan kepada saudara toh. Waktu awal-awal saya sebagai hamba Tuhan, saya punya rekening cuma 500.000 di rekening saya itu. Tapi coba kebutuhan saya dicukupkan sama Tuhan. Tuhan gerakkan tangan orang-orang untuk ngirim ini, ngirim itu. Memang nggak langsung banyak. Yang biasanya saya bisa beli tas gitu ya. Saya biasanya pergi ke toko emas bisa beli perhiasan. Tiba-tiba nggak bisa semuanya itu. Nggak apa-apa. Tapi Tuhan menggerakkan orang untuk apa? Ngirim makanan. Ya, menyediakan kendaraan. Sampai saya sakit aja ada yang menyediakan obatnya. Siapa bilang? Gak bisa. Makanya mulut itu mesti dijaga. Berapa lama pada waktu itu rekening saya cuma 500.000, di bawah itu malah. Saya belajar untuk tidak berkata kere banget sih menjadi hamba Tuhan. Waduh, maaf saudara. Saya tidak pernah mau ngomong kayak begini.
Saya tidak mau mendukakan raja di atas segala raja. Dia itu raja di atas segala raja. Makanya kalau kita doa sama Tuhan, tadi saya sudah bilang, itu bicara tentang hubungan. Coba aja kamu punya anak, anakmu menjelekkan kamu, marah enggak? Kita sebagai orang tua dijelek-jelekkan anak, marah tidak? Sama. Dipikir Tuhan nggak murka kalau kita nggak bersungut-sungut terus. Tuhan juga marah, saudara. Makanya saya anti mengatakan gajiku nggak cukup, rekeningku nggak cukup. Engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Justru kemuliaan Tuhan itu turun waktu tekanan datang. Kalau kita punya semuanya, susah tuh melihat kemuliaan Tuhan karena semua tercover. Yang ada kita apa? Ninggalin Tuhan. Justru pada waktu tekanan datang, kayak kemarin, tahu saat teduh kemarin, justru pada saat tekanan datang, iman kita harus diuji. Jangan cuman klaim, udah doa. Tar dulu, doamu diuji sama Tuhan. Kualitas imanmu diuji sama Tuhan. Kemurnian hatimu diuji sama Tuhan. Makanya untuk mendapatkan reward dari Tuhan itu gak gampang. Yusuf untuk menjadi penguasa Mesir, bayangkan, Mesir itu kan musuhnya Tuhan. Kalau sampai dia bisa menguasai musuhnya Tuhan, itu harus dengan apa toh? Hubungan dengan Tuhan. Makanya Yusuf diuyak-uyak kayak apapun, dia tetap memuliakan Tuhan. Sampai dia menguasai Mesir. Artinya apa toh? Cerita tentang Yusuf bisa menguasai Mesir itu artinya apa toh? Dia bisa menguasai kehidupan yang membahayakan. Mesir itu kan membahayakan, Mesir itu kan bicara tentang dosa. Dia bisa mengendalikan dosa itu, ditundukkan dosanya. Itu artinya itu. Makanya kalau nggak ada hubungan, coba lihat aja Yusuf, cerita Yusuf itu nggak enak, sama kayak Ayub. Ceritanya nggak enak, dijajak terus, ngalami situasi yang nggak enak. Tapi rewardnya lihat, sampai dia bisa menguasai. Nah ya, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Lihat, Bapak kami ini mengajarkan kepada kita, bicaralah yang baik tentang berkat Tuhan itu. Jangan pernah mengatakan tidak cukup. Maaf saudara ya, Anda kurang ajar sekali kalau ngomong gajiku tidak cukup. Wow, menyepelekan kuasa Tuhan. Anda sudah merendahkan berkat Tuhan. Sewaktu kita mengatakan cuma segini nggak cukup, kere, hari ini pokok saya nggak punya duit, sedang mendukakan Tuhan, sedang menyepelekan Tuhan. Hal yang sederhana, saya pernah cerita. Saya lagi jalan sama anjing saya ke Gelora Bung Karno buat jogging. Saya lupa bawa uang cash. Di GBK nggak bisa bayar pakai kris. Saya lupa bawa uang cash. Kami berdua kehausan. Coba, cuman gitu aja. Saya nggak doa yang Tuhan aku berdoa, Tuhan ada orang ngasih saya minum. Nggak usah ngomong kayak gitu juga. Aduh Tuhan lupa, nggak bawa uang. Saya elus-elus anjing saya. Baik-baik ya love. Nanti sebentar lagi kita pulang ya, supaya kita bisa cepat minum. Waktu lagi jalan tiba-tiba nemu uang 30.000 di depan kaki saya. Kalau bukan Tuhan, ini kan sepele kan sebenarnya, cuman masalah minum. Itu uang saya nemu 30.000, uangnya udah butek banget sih, tapi masih bisa dipakai. Akhirnya kami berdua bisa minum. Uangnya sisa lagi. Pemberian Tuhan selalu cukup. Ajarkan, perintahkan kepada dirimu sendiri. Jangan pernah mengatakan bokek, kere, hari sial, tanggal sial. Hati-hati. Jangan pernah membatalkan doamu sendiri. Akibat ini mulut tidak bisa dijaga dengan benar. Makanya kuasa doa, pujian, penyembahan itu powerful. Ini temanya kan doa yang penuh urapan. Doa yang penuh urapan tapi omongannya kere, bokek, tanggal tua, gaji tidak cukup. Wah. Berjalan di atas kemustahilan, mana ada berjalan di atas air. Artinya apa toh? Yaitu tadi,
500.000 mau makan dari mana? Tapi kenyataannya bisa. Kenapa? Saya tahu betul Tuhan saya. Saya tahu betul kalau Tuhan suruh saya. Tuhan tahu saya berkelimpahan punya perusahaan sendiri. Tapi begitu Tuhan tinggalin itu perusahaan, tutup. Berarti kalau Tuhan suruh berarti Tuhan tanggung jawab toh. Begitu perusahaannya ditutup, apakah saya langsung duitnya banyak, mobilnya banyak? Enggak. Habis semua. Karena apa? Yang ada di dalam sini saya lagi diuji, dimurnikan. Apakah mata Cat itu ke uang terus? Apakah hatinya lagi mikir duit terus? Lagi diuji sama Tuhan. Coba aja respon saya salah. Saya tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan di 500.000 itu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kita benar, jangan nyolong, jangan nipu, jangan apa-apa. Kalau engkau melakukan pernah kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, murnikan aku kembali. Ini loh. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Belajar untuk bersyukur. Kalaupun hari ini jualanmu gak laku sama sekali, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau pasti buka jalan. Saya pernah saudara bikin usaha gak laku sama sekali. Apa yang saya lakukan? Aku punya Tuhan yang besar. Waktu nyanyi kayak begitu nyesek hati saya. Tapi saya memerintahkan tubuh, jiwa dan roh saya untuk mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Makanya kalau engkau sendiri tidak memerintahkan kualitas doamu. Ini lihat. Doa yang penuh dengan urapan itu, kita memerintahkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk apa? Bangkit. Jangan punya banyak alasan. Iya Bu, karena sekeliling saya kayak begini. Iya Bu, situasinya susah. Ini kan zaman susah, makanya susah. Nah ini. Jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Siapa bilang di tahun kering kita akan mengalami kekeringan? No. Di tahun kering kita akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya hati-hati dengan perkataan saudara. Sekalinya salah dalam ngomong, maka itu meruntuhkan jiwa. Ada di sini yang terikat dengan sakit lambung bertahun-tahun nggak sembuh. Sakit lambung pas lagi apa? Banyak pikiran toh. Sakit lambung pas apa? Banyak tekanan toh. Nah, coba kalau tekanannya datang, ganti dengan sukacita. Saya rasa, saya aja ngalami sakit lambung bertahun-tahun nggak pulih-pulih. Tapi saya tahu caranya menyembuhkan sakit lambung saya dengan apa? Sukacita. Jangan biarkan tubuh, jiwa dan roh kita lemah. Lihat, doa penuh urapan itu adalah memerintahkan tubuh, jiwa dan roh itu untuk bangkit. Ya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Belajar bersyukur. Kalaupun hari ini tadi semuanya nih ya, duitnya masih belum cukup, tetap mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Sekalipun hari ini belum ada. Jangan pernah doa Tuhan terima kasih sekalipun makannya cuma tempe dan sayur. Jangan bilang cuman. Tuhan terima kasih tempe dan sayur yang kau sediakan ini enak. Aku berdoa, aku menikmati makanan ini Tuhan dengan penuh sukacita. Saya itu penyuka tempe saudara. Saya suka sekali tempe dan sayur. Sambal tempe itu suka sekali. Makanya kalau teman saya doa, Tuhan sekalipun cuma sambal tempe Tuhan. Waduh. Anda tidak tahu nikmatnya sambal tempe itu. Tuhan berkati sayur, makanan, sambal tempe ini berkati. Biarlah saya bersukacita menikmati berkat ini ya Tuhan. Saya percaya makanan yang ada di tangan saya ini membuat tubuh saya sehat, jiwa saya sehat. Aku percaya kepadamu dalam nama Yesus. Itu doanya. Jangan seperti orang gelisah. Tuhan sekalipun cuma tempe, Tuhan sekalipun cuma Indomie. Maaf, kayaknya doa tapi Anda ngenyek Tuhan. Indomie kalau lagi dimakan pas lagi pengen-pengennya, nikmat. Nikmati saudara, nikmati. Berkat yang ada kepada dirimu sendiri yang sekarang ini mungkin sisanya cuma rupiah, receh. Nikmati saudara. Jangan ngeluh terus.
Susah bu, saya tuh paling sebel sama orang yang susah bu. Ini bu, Anda lagi mengeluarkan energi negatif. Nular loh, energi negatif itu nular. Ojo negatif terus saudara. Nular. Itu penyakit mematikan. Energi negatif itu. Omongan negatif, pikiran negatif itu nular. Membunuh dirimu sendiri, membunuh orang lain. Amin. Doa penuh urapan itu adalah meyakini bahwa Tuhan hadir. Doa penuh urapan itu adalah meyakini bahwa Tuhan pasti tolong. Doa penuh urapan itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Udah baik aja hubungan dengan Tuhan. Orang tadi Tuhan sudah katakan jelas kok. Bapamu mengetahui apa yang kamu inginkan sebelum engkau memintanya. Rasa mbak ulang-ulang saudara. Ya. Dan nah ini ayat 12 suka sekali dinego sama banyak orang. Yang suka nego sama ayat 12 ini minta ampun ya, bertobat ya. Apa ini ayat 12 isinya? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti apa Bapak Ibu? Kalau pengen dosamu diampuni, kau harus mengampuni. Ini nih perintah ini yang suka dinegosiasi oleh jemaat Tuhan. Makanya banyak orang kena kanker, kena stroke, kena diabetes gak sembuh-sembuh, punya penyakit kelemahan tubuh gak sembuh-sembuh, punya penyakit tulang gak sembuh-sembuh karena tidak mau mengampuni. Karena perkataannya sukanya negatif, karena overthinking, karena takut dengan masa depan, makanya sakit penyakit yang datang. Aduh bu, saya tuh susah bu kalau mengampuni, kalau lihat orangnya, kalau ketemu sama orangnya. Jangankan ketemu bu, sebutin namanya rasanya pengen muntah. Saudara, butuh proses untuk bisa mengasihi musuh kita. Tuhan itu tahu konsekuensi daripada orang yang tidak mau mengampuni. Konsekuensinya pasti akan sakit penyakit bentuknya. Saya pernah bilang sama kakak saya, kalau engkau mengampuni pasanganmu, kamu nggak perlu sakit apa tuh namanya tulang belakang. Saya pernah divonis sama dokter sakit tulang belakang saudara, sampai harus dioperasi. Itu sakit banget rasanya. Saraf kejepit itu sakit banget. Waktu itu saya pulang kantor gitu ya, belum pulang, saya lagi ada acara di hotel gitu. Saya itu betul-betul gak kuat banget gitu. Gak kuat banget rasanya. Sampai saya itu jalannya bungkuk-bungkuk gitu. Saya sampai keluar masuk rumah sakit berkali-kali. Lalu dokter katakan ini ibu lagi kena tulang apa namanya? Saraf tulang belakang. Saraf kejepit. Saya gak ngerti lagi apa itu saraf kejepit. Nah dijelasin kayak gini. Harus operasi. Aduh dok. Ini sepanjang minggu ini saya mau ada expo. Saya tiap hari saya akan keluar kota. Aduh saya ada expo dok. Ada alternatif lain nggak? Nggak bisa ibu. Kalau ibu nggak dioperasi nanti ibu jadi lumpuh. Apa yang saya lakukan saudara? Saya masuk kamar pribadi saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Saya ngerti kok. Yang menyebabkan saya kena saraf kejepit saya tahu kok. Waktu itu hati saya lagi terluka dengan seseorang. Saya terluka dengan orang-orang yang membuli saya. Waktu itu kan proses kesembuhan saya sakit mental itu ya. Waktu proses kesembuhan sakit mental itu, saya sangat terluka dengan teman-teman pelayanan saya yang membuli saya, merendahkan saya. Roh Kudus langsung tunjukkan itu. Lalu saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya agak susah mengampuni orang-orang yang melukai saya Tuhan. Mereka orang-orang yang bareng-bareng pelayanan sama saya. Mereka yang merendahkan saya Tuhan. Nah, ini mulai melo ya. Mulai mengasihani diri sendiri. Lalu saya katakan begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan katakan apa? Ampuni. Nih. Ampuni. Waduh saudara, saya butuh waktu untuk bisa melepaskan pengampunan. Daripada dioperasi kan mending berdamai dengan diri sendiri toh. Daripada dioperasi mending berdamai dengan orang lain toh. Saya berjuang habis-habisan.
Saya minta cuti sama bos saya gitu ya, 2 hari saya cuti. Saya menginap di sebuah hotel gitu. Saya merefleksi diri. Tuhan, saya pengen pulih. Tuhan, saya pengen sembuh. Tuhan, aku mengampuni. Saya sebutkan namanya. Waktu menyebutkan namanya itu tuh memang gak enak banget. Mual perut saya. Lalu kemudian apa? Rasa sakit itu makin sakit banget. Wah, kan kita tuh kalau dilukai seseorang, itu kan luka tuh kayak silat kan. Tes gitu kan. Saya paksakan diri saya untuk ngomong, Tuhan, saya sampai nangis berulang-ulang. Tuhan, saya sebutin nama-namanya, nama demi nama. Itu orang-orang terdekat saya, saudara. Oh, saya sebutin. 2 hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, selama 2 hari ini, saya pengen nggak nyampe 2 hari ini saya pulih ya Tuhan. Tuhan, tolong saya ya Tuhan, saya nggak mau operasi. Tapi tolong saya berniat untuk mengampuni teman-teman saya ini Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan tuntun saya selama 2 hari di hotel itu, saya cuma melakukan pujian penyembahan. Saya matikan HP saya sudah bilang sama bos saya cuti ya. Mungkin saya nggak menyalakan HP, karena saya ada keperluan. Selama 2 hari itu saya di hotel tuh cuman memuji nyembah Tuhan. Makan pun saya makan di hotel. Lalu waktu puji nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat, kamu berenang. Saya itu nggak bisa berenang waktu itu, saudara. Air aja saya takut. Di rumah saya ada kolam renang, saudara. Tapi saya itu takut banget berenang. Tuhan katakan apa? Berenang. Aduh, siapa ya ini yang ngajarin saya itu? Wah, ininya punggung saya itu udah makin sakit. Lalu Tuhan kasih nama gitu ya. Orang ini yang akan ngajarin kamu berenang. Ayo berenang, tiap hari berenang. Saya pulang kerja gitu berenang, saudara ya. 6:30 malam gitu, saya minta sama teman saya kayak gitu, ayo ajarin saya selama 1 minggu ini. Dan benar, saudara, saya butuh 4 hari untuk belajar berenang. Saya berenang itu, wah, diajarin udah kayak anak SD. Tapi sungguh-sungguh saya lakukan. Makanya Tuhan itu melihat kesungguhan hati. 4 hari saya belajar berenang. Bisa. Saya terus gitu. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan kasih saya hikmat. Selain berenang, Tuhan kasih saya hikmat. Ada pijat terapi. Ya, di daerah Tanjung Duren sana itu. Nah, itu saya itu punya terapis yang dia pintar sekali untuk iniin syaraf gitu. Saya datang ke sana, saya berdoa, Tuhan tunjukkan terapis yang tepat. Tuhan, aku berdoa kalau ini dari Engkau, aku percaya aku pasti pulih. 2 kali saya datang ke sana. Tapi saya konsisten berenang ya. Berenang. Puji Tuhan. Itu terjadi tahun 2013. Ini sudah 2024. Berarti sudah 11 tahun toh. Berarti sudah 11 tahun loh. Nggak operasi, nggak sakit apa-apa. Konsisten berenang. Tapi bukan itu poinnya. Mengampuni terlebih dahulu. Tanpa saya sadari 11 tahun, itu syaraf kejepit nggak ada beritanya lagi. Ketika sudah mengampuni, ketika sudah melepaskan ke pengampunan, kesembuhan terjadi. Nah, ini loh doa kalau penuh urapan kayak begini. Ketika kita surrender, ketika kita menyerahkan total kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang ambil alih. Amin ya. Nah, makanya ampunilah kesalahan ini, yang poin ayat yang ke-12, jangan dinego, saudara. Banyak orang memilih kena kanker, banyak orang memilih kena sakit penyakit daripada mengampuni orang. Karena apa? Gengsi. Karena apa? Gak mau kalah. Ya Pak ya. Ayo ngaku aja, saudara. Firman Tuhan yang ini, gak ada firman Tuhan yang bisa kita negosiasi, saudara. Karena di dalam Tuhan, ya tetap bilang iya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu adalah miliknya iblis. Amin. Ya Pak ya. Ampunilah kesalahan kami ini, Anda gak bisa negosiasi. Jangankan Anda, saya aja sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan tiap hari. Tuhan katakan gak bisa nego, Kathy. Ampuni ya, ampuni, titik. Aduh. Mengampuni, saudara.
Mengampuni, ketika kita susah mengampuni, itu artinya kasih Yesusnya lagi minus. Kita lagi krisis kasih, makanya susah mengampuni. Saya tahu ini yang live ini banyak sekali yang gak bisa mengampuni, lah. Kalau Anda pengen ada breakthrough, ada terobosan, ampuni. Itu syarat nih, tak. Ayat 12 gak bisa dinego, maaf. Anda punya sakit kelemahan tubuh, kalau gak bisa mengampuni, maaf. Anda pilih sembuh dari kelemahan tubuh atau mengampuni. Nih, Tuhan itu tahu kok konsekuensi orang gak bisa mengampuni. Sebelum matahari terbenam, makanya bereskan dulu. Sampai Tuhan katakan apa, saudara? Waktu engkau datang kepada Tuhan, bereskan dulu dengan saudaramu itu. Aduh, bisa gak sih gak ayat ini? Gak bisa, saudara. Justru ini Tuhan lagi ingetin, kalau engkau pengen doamu penuh dengan urapan, kedua tanganmu penuh dengan urapan, beres dulu. Amin ya. Latihan, saudara. Tidak ada yang mustahil. Mengampuni itu memang susah, Tuhan tahu itu. Ya, ayat yang terakhir. Belum. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan datangnya dari mana, saudara? Tuhan gak pernah mencobai kita. Artinya apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan itu artinya apa? Jauhkan saya ya Tuhan, jauhkan kami ya Tuhan dari dosa-dosa neraka. Jadi artinya apa? Ingatkan kami ya Tuhan, kalau kami sudah berbuat dosa, ingatkan kami. Ingatkan kami. Tegur kami ya Tuhan kalau sudah mulai salah ya Tuhan, tegur kami. Ini artinya kayak gitu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Pencobaan itu dari kita sendiri. Kita melakukan dosa dan pelanggaran, makanya timbul namanya pencobaan. Artinya apa? Tegur kami Tuhan kalau kami, ketika kami melakukan kesalahan. Tegur kami ya Tuhan kalau kami gak bisa jaga perkataan kami. Tegur kami ya Tuhan kalau kami gak bisa jaga hati kami. Tegur kami kalau kami membuat keputusan yang konyol. Tegur kami. Itu artinya ini kayak gini. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah ini, dari tawaran-tawaran dunia. Saya itu orang yang gampang sekali tergiur. Bukan tergiur sih, lebih tepatnya gampang terpengaruh. Saya ini kelemahannya adalah gampang terpengaruh. Dulu waktu, ini saya bicara tentang dulu ya, bukan yang sekarang. Gara-gara masuk ke diskotik, ke klub malam, itu gara-gara apa? Coba-coba. Udah tahu temennya ulang tahun di klub malam, Roh Kudus sudah bilang jangan ke situ. Kamu itu hamba Tuhan, kamu pelayanan, jangan masuk ke situ. Karena mencobai diri sendiri, enggaklah Tuhan, pasti aku bisa jaga hati. Sopo yang bilang, manusia punya kekuatan seberapa? Wah, saya pikir ya, udahlah ya, sesekali gak enak juga sama teman. Kita lebih suka gak enak sama teman daripada gak enak sama Tuhan. Akibatnya apa? Ke klub malam itu jadi bulan-bulanan saya. Seminggu saya bisa 2 kali ke klub malam. Ya gak ngapa-ngapain sih, maksudnya tuh gak melakukan free sex, gak apa. Ya cuman minum, rokok, ngobrol sama teman. Buang-buang waktu gak itu? Buang-buang energi, bikin penyakit. Makanya jauhkanlah kami ya Tuhan dari keinginan-keinginan kayak begini. Habis itu saya kapok. Puji Tuhan saya itu gak lama, saudara, kayak gitu tuh. Puji Tuhan gak lama. Itu zaman-zaman saya masih ya kerja-kerja pertama lah ya. Pas lagi banyak-banyak duitnya, gajinya tinggi gitu. Wah, ternyata gaji tinggi membuat saya jatuh dalam dosa. Makanya doanya, jauhkanlah kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan jauhkanlah kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tolong kami ya Tuhan. Kalau kami di dalam circle yang tidak benar, tolong kami. Biasanya Roh Kudus itu suka kasih kita warning, saudara. Caranya bagaimana? Waktu kita lagi duduk gosipin orang gitu ya, ngomongin orang gitu, kan biasanya di dalam hati itu suka ditegur sama Tuhan. Sudah, stop. Jangan lagi ngomongin orang. Nah itu lagi warning, berarti kita harus berhenti. Sama halnya kalau saya dulu kerja di pertambangan gitu, banyak sekali tanda tangan palsu yang harus saya buat. Karena supaya apa? Supaya bisa perusahaan kami itu tuh bisa
punya lahan tambang begitu. Semua tanda tangan tuh bukan tanda tangan palsu. Apa namanya? Laporan palsu gitu. Nah, kebetulan saya yang bikin. Itu Roh Kudus sudah ingetin, jangan kerja di tempat yang kayak begini. Doa. Nah, akhirnya saya doa. Pasti warning itu ada, saudara. Pasti ada. Nah, kita mau pilih mana? Takut Tuhan atau takut kehilangan pekerjaan? Apalagi kalau itu pekerjaan cuannya gede. Hati-hati sekali itu. Kalau kita tidak pernah berhati-hati, kita lebih memilih duit banyak daripada takut Tuhan. Sudahlah, keseret itu. Itu pertama kalinya saya kenal klub malam tuh gara-gara itu. Udah dikasih tahu sama Tuhan, jangan kerja di tempat yang begituan. Puji Tuhan cuman nggak nyampe setahun saudara saya keluar. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang apa? Kita itu hidup numpang di dunia ini. Ya, di bumi ini kita hidup numpang. Jadi jangan coba-coba tidak percaya kuasa Tuhan. Lihat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, artinya yang punya kerajaan itu Tuhan. Langit dan bumi dan seluruh isinya ini miliknya Tuhan. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut? Untuk apa kita takut dengan masa depan? Kita seringkali membiarkan diri kita terkungkung dengan ketakutan dan kekhawatiran. Padahal kalau kita kita sebagai anak Tuhan, kita diwarisi sama Tuhan dengan apa? Kekayaan semua ini. Cuma karena kita aja yang susah mengucap syukur, kita tidak bisa melihat peluang, kita susah sekali melihat kesempatan, makanya kita susah sendiri. Karena engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita itu dikasih otoritas sama Tuhan, tapi kita suka nggak pakai. Otoritas apa? Kalau lagi sakit nih contoh, lambungnya sakit karena banyak pikiran. Kita punya otoritas untuk menghentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku nggak perlu takut. Tuhan, aku berdoa biar ada sukacita di dalam diri saya. Nah ini lambungnya kan sudah mulai sakit tuh pada waktu itu. Kita punya otoritas untuk memerintahkan lambung, jangan sakit. Itu sudah sering sekali saudara saya lakukan. Kalau saya sudah demam gitu ya, sudah mulai demam gitu, saya lihat ini demamnya serangan, atau demamnya karena saya kecapean banyak pelayanan, atau demamnya karena apa. Nah, dianalisa. Saya nggak tipe orang yang nggak buru-buru pergi ke rumah sakit. Tapi saya mencoba sendiri. Tapi ini jangan Anda ikut-ikutan ya. Anda harus mesti berhikmat dulu sama Tuhan. Berhikmat dulu. Perlu ke dokter enggak? Minum obat enggak? Perlu hikmat Tuhan dan tuntunan. Biasanya saya kalau sudah demam tinggi gitu, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, aku sembuh, pulih sempurna. Saya minum paracetamol gitu, lalu kemudian saya istirahat. Makanya istirahat, kalau sudah kayak gitu tuh istirahat. Apalagi saya tuh jam tidur itu nggak nyampe 5 jam, 4 jam. Saya sehari itu tidur cuma 4-5 jam, sedikit sekali. Nah, jadi harus punya ya, saudara, punya doa yang powerful. Kita itu punya, dialah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ojo disiak-siak no, otoritas itu. Anda bisa memerintahkan ketakutan, Anda bisa memerintahkan kekhawatiran. Pakai otoritas itu. Makanya untuk memakai otoritas itu perlu yang namanya hubungan. Ini tadi loh, doa Bapa kami tadi itu loh. Ikutin aja kayak doa Bapa kami tadi itu. Hubungan dengan Tuhan. Makanya saudara jangan dikit-dikit minta didoakan. Nanti Anda nggak tahu otoritas. Anda nggak tahu kuasa doa. Mulai hari ini belajar doa sendiri. Ya, belajar memakai otoritas yang Tuhan berikan. Ingat tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan dijadikan Tuhan sebagai saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gunakan otoritas itu. Kalau misalkan pasangan diajak doa nggak mau, berarti yang harus berubah kita dulu. Kita berubah dulu. Begitu kita sekali ngomong aja, orang tunduk sama kita. Ya, saya pernah saksikan toh, waktu saya kecopetan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang mencopet itu Tuhan, dia takut, dia hatinya gelisah, dia takut, dia bertobat dalam nama Yesus. Waktu ngomong begitu intervensi surga terjadi.
orang itu kembali loh. Datang kepada saya, ngembaliin dompet saya utuh pulang. Uang 7 juta ada, kartu kredit saya masih ada, semua dokumen masih ada. Ini loh, gunakan otoritas. Otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Iblis aja bisa tunduk sama kita. Kayak tadi yang saya saksikan tadi, orang kirim saya santet, tenung, telung, banyak banget. Tapi gunakan otoritas Tuhan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kau mundur. Mundur enggak? Mundur. Saya bisa ngerasakan kok itu atmosfernya. Mundur. Hubungan ya, hubungan dengan Tuhan. Makanya jangan dikit-dikit minta didoakan cari 1000 pendeta gitu. Jangan saudara. Gunakan otoritas itu. Anda bisa. Ya. Ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni, diulang lagi loh sama Tuhan. Tadi di ayat 12 udah ada itu dijelaskan. Terus di ayat ke-14 diulangi lagi karena Tuhan tahu banyak orang susah mengampuni. Makanya sampai diulangi lagi sama Tuhan saking pentingnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Padahal tadi di ayat 12 udah dibahas. Ingat baik-baik ketika firman Tuhan diulang lagi, itu berarti penting, pakai banget. Itu urgent. Berarti harus pay attention dengan firman ini. Tadi kan 12 ayat yang ke-12 sudah bilang, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang. Di ayat yang ke-14 diulangi lagi sama Tuhan. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni. Jadi ini tidak bisa dinegosiasi. Tapi Tuhan kan orang itu merugikan saya, orang itu menghancurkan saya. Tuhan, apa iya saya mengampuni? Tetap. Kalau Tuhan katakan ampuni, tetap ampuni. Pilihan ada pada saudara. Anda pilih sakit atau pilih sembuh. Kalau pilih sembuh ya berarti mengampuni. Titik. Nggak ada koma lagi. Anda punya otoritas untuk menentukan. Nah, daripada kena syaraf kejepit kayak tak saya tadi, daripada dioperasi, mending mengampuni toh. Pulih sempurna. Sampai sekarang 11 tahun. Itu kan luar biasa dahsyat toh. Yang tadinya bungkuk-bungkuk sampai kesakitan. Taat saudara kuncinya ya. Doa yang penuh dengan urapan itu kuncinya taat. Hidup takut akan Tuhan. Jaga kekudusan. Udah pegang ini. Kayak kemarin di saat teduh. Pegang saja kepada kebenaran. Ya. Ayat yang terakhir. Tetapi. Diulang lagi loh. Ayat yang ke-15. Karena saking pentingnya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bayangkan di doa Bapa kami itu ada 3 ayat. Bicara tentang pengampunan. Doa Bapa kami itu ada berapa ayat nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 5, 3 diantaranya itu tentang pengampunan. Berarti betapa pentingnya itu pengampunan. Yang tidak bisa kita negosiasi. Bahkan kita skip. Nggak bisa. Jadi kalau pengen doamu powerful, ampuni kesalahan orang. Suatu kali saudara, orang merendahkan saya begitu luar biasa. Suatu kali saya pelayanan bareng sama orang itu. Wah, dengan segala keangkuhan, dengan segala kesombongan begitu. Di dalam hati saya, Tuhan, saya mengampuni orang ini. Tuhan, saya tidak mau pelayanan saya sia-sia. Sambil di jalan gitu ya. Saya duduk di sebelahnya gitu, saya katakan dalam diri saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri. Kalau orang sombong, orang angkuh itu kan nggak merasa dirinya sombong atau angkuh kan? Ya saya harus berdoa. Karena apa? Waktu pelayanan hati saya harus kudus, hati saya harus benar. Sekalipun dia menyakiti saya, sekalipun dia merendahkan saya berdoa dalam hati, Tuhan ampuni. Berikan saya kekuatan, berikan saya damai-Mu ya Tuhan, supaya saya bisa melayani bareng-bareng dengan orang yang sudah merendahkan saya ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan turun. Udah. Urapan Tuhan turun. Wah, ngomong di belakang saya, biarkan saja. Kalau Tuhan sudah, kan firman Tuhan ada, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada.
biarkan Tuhan yang ambil alih semuanya itu. Makanya saya itu selalu suka, biarkan penghakiman itu miliknya Tuhan. Makanya jangan coba-coba kau pasang status, Tuhan membela orang yang diurapi. Ngapain status itu kau taruh di media sosialmu? Ya kalau kau diurapi. Buat apa? Orang Tuhan tidak akan pernah mengurapi kepada orang yang pemarah. Urapan Tuhan tidak akan pernah turun pada orang pemarah, tukang sakit hati, nggak ada, saudara. Tuhan suka pada orang yang sederhana, orang yang punya hati murni di hadapan Tuhan. Ya, bayangkan ini doa Bapa kami itu sampai 3 kali loh. Ini kan ada berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5 ayat. 5 ayat itu, 1 ayat firman Tuhan ini dikupas habis sama Tuhan. Betapa pentingnya pengampunan itu. Saya selesai, saudara. Saya tahu sekali di live ini masih banyak orang bernegosiasi tentang pengampunan. Saya katakan pilihan ada pada Anda. Doa itu gak asal bunyi. Doa itu penuh dengan urapan. Ya, doa itu penuh dengan urapan. Jangan sampai terjebak dengan egois. Jangan sampai terjebak dengan ego kita. Amin. Jangan terjebak dengan semuanya itu. Kita punya kehidupan. Kita berbahagia atau tidak, pilihan ada pada kita. Jangan coba-coba menyalahkan situasi. Situasi itu bisa dipakai Tuhan untuk melihat kemurnian hati kita. Siapa bilang kita tidak bisa berbahagia kalau situasinya nggak enak? Tergantung kreativitasmu. Makanya hikmat dan pengetahuan itu jalannya bareng-bareng. Jangan pernah menyalahkan masa lalu. Jangan pernah menyalahkan yang ada di sekitar. Percuma, saudara. Anda hanya akan menjadi orang yang melo. Saya begini karena itu. Saya begini karena ono. Percuma, saudara, percuma. Buang perasaan seperti itu, percuma, saudara. Lihat diri sendiri. Yang punya mental, kita sendiri. Yang punya iman, kita sendiri. Makanya fokuslah kepada mentalmu, fokuslah kepada imanmu sendiri. Jangan terjebak dengan yang di belakang, yang di sekeliling. Mau di sekeliling chaosnya kayak apapun, hancurnya kayak apapun, berantaknya kayak apapun, biarkan itu terjadi, biarkan saja. Mulai fokus dengan Tuhan. Ya, mulai fokus dengan Tuhan. Saya melihat di sini masih ada orang lagi negosiasi untuk mengampuni. Ampuni, saudara. Sebelum kita doa, Roh Kudus akan sebutkan nama demi nama di hatimu. Bahkan kau mungkin rasa-rasanya pengen nyebutin nama orang itu gak mau. Saudara, kalau ingin engkau mengalami terobosan, engkau ingin mengalami pemulihan dalam keluargamu, lakukan firman Tuhan ini. Tuhan udah 3 kali nyebutin tentang pentingnya mengampuni. Di dalam doa Bapa kami, doa yang penuh dengan urapan ini, 3 hal ini dikupas tuntas sama Tuhan. Pentingnya mengampuni supaya kita beroleh namanya urapan. Amin. Lihat dirimu sendiri. Imanmu, hatimu, mentalmu, kesehatan mentalmu itu tertuju. Jangan lihat sekeliling, biarkan saja. Mau orang lain melakukan kita kayak apapun, ayo fokus. 1-2 menit ini Roh Kudus akan ingatkan engkau nama demi nama. Siapkan diri, saudara. Saya percaya ketika engkau melepaskan pengampunan, kesembuhan terjadi. Tapi saya katakan, kalau engkau pengen sembuh, pengen pulih, ampuni. Saya melihat ada yang kena sakit stroke. Kalau engkau pengen sakit stroke-mu sembuh, ampuni. Sebutin namanya, nggak usah melo. Oh, karena saya begini, karena orang itu. No. Buang semuanya itu. Karena yang namanya mental kita yang punya. Kita bertanggung jawab dengan mental yang kita punya. Yang bisa menciptakan kebahagiaan kita. Makanya tergantung kreativitas, bagaimana cara kita hidup, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau kita terlalu menyalahkan orang lain, percuma, saudara, percuma. Itulah fungsinya doa yang penuh dengan urapan. Ayo, shikaralarabaya shikalawalawala. Oh ya wala Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Koralarabaya shikalawalawala. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, saya mendengar dengan jelas ada yang mengatakan, saya tidak mau mengampuni orang ini. Sewaktu Roh Kudus lagi sebutin nama itu, Anda mengatakan, saya tidak mau mengampuni orang ini. Dengar baik. Iblis berusaha mengikat engkau dengan roh jahat. Iblis berusaha membuat engkau ditutup telinganya supaya kebenaran tidak ada padamu. Keputusan ada pada kamu pagi hari ini. Tuhan katakan ampuni, tapi kalau mulutmu mengatakan aku tidak mau mengampuni, iblis lagi setir perkataan kamu. Anda dikasih otoritas sama Tuhan, mau ambil bagian dalam pengampunan atau tidak. Kalau Anda pengen pulih, lakukan itu. Koraba shikaralaraba laraba. Oh ya wala ya shikalaraba. Tuhan Yesus memberikan kelembutan kepada hati yang keras. Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk mengampuni kepada orang-orang yang hatinya terluka. Tuhan, Kau dengarkan doa anak-anakmu ini ya Tuhan, yang dengan segenap hati, segenap jiwa mau mengampuni, khususnya untuk pasangan. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu tur. Oh ya la raba ya shikala raba. Mari Roh Kudus, ajar kepada setiap kami ya Tuhan, untuk pemegang otoritas yang Tuhan berikan bagi kami, agar supaya doa kami penuh dengan urapan. Tuhan, ambil apa saja yang ada dalam kehidupan kami yang membuat kami gak bisa berdoa. Ambil apa saja yang membuat kami tidak bisa memakai otoritas itu. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, bilang Kau melembutkan hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku melepaskan kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa daripada Tuhan sempurna. Oh rabasikala wala 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 wala. Oh rabayasikala rabala raba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan ingatkan pagi hari ini, cukup nyembah Tuhan saja. Nyembah Tuhan saja. Nyembah. Engkau yang kesusahan untuk mengampuni, nyembah Tuhan saja. Tuhan lagi melepaskan sesuatu hal yang powerful di dalam mulutmu. Buka itu, buka hatimu, buka mulutmu. Tuhan lagi melepasin itu, powerful. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kau doakan atas otoritas Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Engkau sudah menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tuntunanmu, pengajaranmu pagi hari ini Tuhan, membuat kami mengerti bagaimana kami seharusnya berdoa, bagaimana seharusnya kami memuliakan Engkau, bagaimana seharusnya kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kepadamu sekalipun saat teduhnya selesai, tapi Engkau belum selesai ya Tuhan terhadap anak-anak-Mu ini ya Bapa, yang ikut live maupun yang di YouTube ya Tuhan, akan mendapatkan urapan yang baru. Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni, Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari saudara angkat tangan bersama-sama dan terimalah berkat daripada Allah Putra dan Roh Kudus, menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Tuhan membukakan pintu pengampunan. Tuhan memberikan pintu berkat keuangan. Tuhan memberikan pintu berkat kedamaian. Asalkan engkau mengampuni kesalahan orang, maka pintu itu terbuka dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Dahsyat, dahsyat. Anda dan saya harus menang ya. Harus menang. Sekarang waktunya praktek. Punyai doa yang powerful. Seperti tadi persis yang diajarkan di firman Tuhan ini. Muji nyembah Tuhan lebih banyak ya. Jangan doa minta-minta melulu ya. Muji nyembah Tuhan lebih banyak. Anda luar biasa. Anda diberkati Tuhan.
Sarangeo buat semuanya. God bless. Ketemu minggu depan ya.